Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evika Sri Rezeki Bancin dengan NIM 200320066. Saya jurusan Agribisnis dari Universitas Malik Saleh. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang ISO, di mana materi ini akan kita pelajari di mata kuliah Manajemen Mutu Produk di jurusan Agribisnis. Teman-teman sudah pernah mendengar nggak apa itu ISO? Dan seperti apa penerapannya di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jika belum, yuk mari kita bahas sama-sama tentang metode ISO. Jadi, ISO atau disebut dengan International Organization for Standardization adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu suatu organisasi atau perusahaan, di mana metode ISO ini memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global, dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutu di dalam perusahaan tersebut. Ada beberapa tujuan kita mempelajari ISO ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menginterpretasikan persyaratan penerapan jenis ISO yang akan digunakan di dalam manajemen suatu perusahaan, dan untuk melakukan perancangan mutu di dalam perusahaan tersebut, serta sebagai pedoman untuk menyiapkan, menyusun, menerapkan, serta meningkatkan sistem manajemen mutu di suatu perusahaan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas salah satu jenis ISO yang sudah dikembangkan di beberapa perusahaan, yaitu ISO 9001-2015. ISO 9001-2015 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang akan membantu suatu organisasi atau perusahaan dalam memastikan bahwa perusahaan tersebut sudah memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan terus meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. ISO 9001-2015 ini berfokus pada pendekatan berbasis risiko dan pengolahan proses untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Metode ISO 9001-2015 ini dapat dipergunakan di seluruh industri apa saja, di mana ISO ini mudah diterapkan oleh seluruh industri yang ada yang memiliki tujuan dalam meningkatkan mutu perusahaannya. Penerapan sistem ISO 9001-2015 ini dapat juga memastikan bagaimana konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan, apakah sesuai dengan persyaratan perusahaan ataupun pelanggan, serta ISO ini dapat mencegah terjadinya kegagalan mutu produk atau jasa sepanjang proses produksi di dalam perusahaan tersebut. Ternyata teman-teman, di Indonesia, standar sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 ini sudah diadopsi secara identik menjadi sebuah standar sistem oleh Badan Standarisasi Nasional atau yang disebut dengan BSN, sehingga menjadi SNI ISO 9001-2015. Di sini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh suatu industri atau perusahaan yang menerapkan ISO 9001-2015, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan dalam menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, ISO 9001-2015 ini akan memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, dapat menangani risiko dan peluang yang terjadi yang terkait dengan konteks dan sasarannya di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, dapat menciptakan kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian pada persyaratan sistem manajemen mutu yang bersifat khusus di dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, perusahaan akan memiliki kemampuan dari pihak ketiga untuk melakukan promosi produk kepada konsumen. Di dalam penerapan ISO 9001-2015,
Di dalam perusahaan akan melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda di dalam menjalankan sistem manajemen mutu di suatu perusahaan. Yaitu yang pertama, pihak kepemilikan perusahaan atau manajemen yang tertinggi, di mana pihak ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan secara strategis yang terkait dengan implementasi dan pemeliharaan ISO 9001 serta menerapkan arah dan tujuan organisasi tersebut dijalankan. Yang kedua, pihak karyawan, di mana pihak ini terlibat dalam implementasi standar ISO 9001 melalui pemahaman terhadap prosedur-prosedur pelaksanaan tugas yang sesuai dengan standar dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam kegiatan di suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga disebut dengan pihak pelanggan, di mana pihak ini memiliki peranan yang penting sebagai penerima manfaat dan penerapan ISO 9001 melalui peningkatan kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, pihak pemasok. Pihak pemasok berperan dalam menyediakan bahan atau layanan yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan yang menerapkan ISO 9001-2015 ini. Dan yang kelima, pihak badan sertifikasi, di mana pihak ini bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi ISO 9001 setelah mengaudit dan memastikan bahwa organisasi atau perusahaan tersebut telah mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh standar ISO 9001-2015. Dan yang keenam disebut dengan pihak eksternal atau regulator. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan eksternal, contohnya itu seperti pihak regulator atau pihak-pihak yang terkait dengan organisasi secara internal yang akan memperhatikan ketaatan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pihak tersebut, apakah keuntungan atau dampak adanya pihak tersebut terhadap kinerja karyawan di suatu organisasi atau perusahaan? Nah, sebelum kita mengetahui apa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan terhadap adanya pihak tersebut, terlebih dahulu kita harus melihat kendala apa yang dihadapi oleh suatu perusahaan ketika menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001-2015. Adapun kendala yang pertama adalah kurangnya komitmen dan kesadaran para karyawan dalam meningkatkan sistem manajemen mutu di dalam perusahaan tersebut, sehingga para karyawan belum memahami betul-betul bagaimana pelaksanaan sistem manajemen yang baik di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dijalankan. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman karyawan dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Dan kendala yang ketiga, adanya beban pekerjaan yang terlalu tinggi yang harus dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan tersebut. Dan yang keempat, kurangnya koordinasi antara para karyawan dengan pemimpin yang berada di dalam perusahaan yang melakukan produktivitas baik berupa barang ataupun jasa. Dan yang kelima, kurangnya konsistensi dari karyawan untuk menjalankan aktivitas yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk mengatasi kendala yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, maka perusahaan perlu melakukan beberapa kegiatan. Contohnya itu seperti kegiatan training, instruction, kegiatan sosialisasi, serta beberapa kegiatan lainnya yang dapat mengatasi kendala yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, di dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka pihak yang sudah dibahas tadi akan memiliki peran di dalam manajemen mutu suatu perusahaan. Dengan cara pihak tersebut akan mengasah kemampuan dari karyawan untuk berkomitmen dalam menjalankan tugas di perusahaan tersebut, khususnya perusahaan yang akan meningkatkan mutu produk yang akan dihasilkan. Nah,
ISO ini merupakan salah satu metode yang membahas tentang standar manajemen mutu. Nah, di sini teman-teman sudah paham tidak apa itu manajemen mutu, apa itu mutu, dan bagaimana standar yang ada di dalam manajemen mutu. Nah, jika belum, kita akan membahas satu persatu dari topik tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah mutu produk. Nah, mutu adalah tingkatan terbaik dari suatu produk, di mana produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kegunaan atau sesuai dengan kebutuhan para pelanggan, berdasarkan kualitas yang dimiliki, sehingga dapat mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang lebih baik. Nah, dari pengertian mutu tersebut, jika dihubungkan dengan ISO 9001-2015, maka ISO 9001-2015 ini adalah tingkat di mana seperangkat karakteristik yang melekat dengan memenuhi seperangkat persyaratan, baik dari pelanggan atau pihak yang ingin melihat mutu suatu produk di dalam suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan yang memiliki mutu yang baik, tentunya produk tersebut merupakan produk yang berkualitas. Namun, seringkali kita mengira bahwa barang yang berkualitas merupakan barang yang mahal. Nah, teman-teman pernah bertanya tidak, apakah barang yang murah tidak merupakan barang yang berkualitas? Nah, tentu tidak ya teman-teman. Karena ketika suatu perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen mutu yang baik, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tentunya berkualitas, meskipun produk tersebut memiliki harga yang murah. Nah, kita bisa melihat contohnya itu seperti air minum yang berada di dalam kemasan seperti aqua gelas, di mana kita mengetahui bahwa aqua gelas tersebut memiliki harga yang murah. Namun, banyak konsumen yang tetap memilih untuk tetap membeli produk tersebut karena mereka mengetahui bahwa perusahaan yang menghasilkan produk air minum kemasan ini merupakan perusahaan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu yang sudah berkualitas. Salah satunya adalah perusahaan yang sudah menerapkan atau mendapat sertifikasi ISO 9001-2015, di mana ISO 9001-2015 ini memiliki tujuan utama, yaitu menghasilkan produk yang bermutu yang baik dan berkualitas. Nah, jadi barang yang berkualitas tentunya tidak semua memiliki harga yang mahal. Namun, ada yang memiliki harga yang murah tetapi memiliki kualitas yang baik pula. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih sistem manajemen mutu itu. Nah, sebelum menerapkan sistem manajemen mutu, perusahaan atau suatu organisasi harus paham terlebih dahulu apa sistem manajemen mutu. Jadi, sistem manajemen mutu adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkenaan dengan mutu produk. Artinya, suatu perusahaan yang ingin menciptakan mutu yang baik terhadap produk yang dihasilkan, atau jika suatu organisasi atau perusahaan tersebut ingin menerapkan sistem manajemen mutu, maka organisasi tersebut harus saling berinteraksi dan terarah dengan tujuan untuk mengendalikan organisasi tersebut agar lebih serius dan lebih maksimal dalam mencapai suatu sasaran yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya ISO 9001-2015 ini memiliki 3 pendekatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama disebut dengan pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, Action, yang artinya suatu proses yang berulang untuk terus-menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan layanan, produk maupun sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya seperti ketika suatu perusahaan memiliki banyak keluhan terhadap kurangnya tingkat pelayanan atau respon karyawan terhadap pelanggan, maka perusahaan tersebut harus lebih meningkatkan cara kerja tim atau karyawan sehingga
pelanggan akan puas terhadap produk atau tingkat pelayanan di dalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan memiliki citra yang baik dari konsumen yang ingin membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua disebut dengan pendekatan berpikir berbasis resiko. Nah, melalui pendekatan ini, perusahaan harus melakukan atau menerapkan beberapa metode atau cara yang baik dalam mengatasi risiko yang terjadi. Nah, jadi metode yang bisa digunakan adalah metode atau standar ISO 9001-2015. Karena metode ini dapat digunakan untuk mengatasi risiko yang terjadi sesuai dengan sistem yang dijalankan di dalam metode tersebut. Dan yang ketiga disebut dengan pendekatan berbasis proses. Nah, di dalam pendekatan berbasis proses, ada yang disebut dengan input, yang di dalamnya berisi tentang bagaimana instruktur yang akan dijalankan, seperti apa informasi yang di dalam, serta bahan material apa aja yang digunakan agar input tersebut dapat menghasilkan nilai tambah, baik berupa barang atau jasa. Nah, laporan dan report dalam proses input tersebut ada yang disebut dengan tahap kontrol, di mana perusahaan mengontrol bagaimana spesifikasi, standar, bagaimana struktur yang akan dijalankan, dan seperti apa umpan balik yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dalam melakukan pendekatan yang berbasis proses ini. Selanjutnya, bisnis proses ISO 9001-2015. Nah, setiap organisasi menggunakan proses untuk mencapai tujuan organisasi. Proses adalah serangkaian kegiatan yang mengubah masukan menjadi hasil yang diinginkan. ISO 9001-2015 menggunakan pendekatan proses yang berarti organisasi menetapkan dan mengendalikan proses sistem manajemen mutu untuk lebih menerapkan pemenuhan persyaratan ISO 9001-2015 di seluruh kegiatan proses di dalam suatu perusahaan. Penerapan ISO 9001-2015 melalui pendekatan proses bisnis organisasi sangatlah penting agar organisasi dapat memberikan dampak menyeluruh terhadap efektivitas dan efisien sistem penggunaan proses bisnis organisasi yang relevan dan tepat menjadi asumsi organisasi untuk meningkatkan nilai terhadap pelanggan eksternal, penyedia eksternal, dan karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di sini ada beberapa persyaratan dalam menerapkan ISO 9001-2015, yaitu yang pertama, perlunya menunjukkan kemampuan untuk secara konsisten dalam menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dan persyaratan yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk proses untuk perbaikan sistem dan jaminan kesesuaian dengan pelanggan dan persyaratan, contohnya seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, semua persyaratan dalam ISO 9001-2015 ini bersifat umum dan dimaksudkan untuk diterapkan pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di dalam menerapkan ISO 9001-2015 ini, terlebih dahulu harus memahami organisasi tersebut dan apa konteks di dalamnya. Nah, organisasi harus memahami isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis dan mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang dituju dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi mengenai isu internal dan eksternal tersebut. Isu tersebut dapat berupa topik yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan, atau hal-hal yang perlu didiskusikan, atau
perubahan keadaan yang dapat memenuhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan sistem manajemen mutu yang diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Nah, dan yang kedua, perusahaan harus memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, karena dampak atau potensi pada kemampuan organisasi untuk mampu menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku, maka organisasi harus menentukan, memantau, dan meninjau informasi tentang pihak yang berkepentingan yang relevan dan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang diterapkan. Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup sistem manajemen mutu. Yang pertama, terdokumentasi, di mana dokumentasi merujuk pada informasi yang dicatat, disimpan, atau diungkapkan melalui dokumen atau rekaman yang tertulis. Nah, dalam konteks ISO 9001-2015, maka manajemen mutu, proses-proses, kebijakan, prosedur, dan instruktur kerja, catatan audit, dan dokumen lainnya perlu untuk didokumentasikan. Hal ini akan membantu dalam mempertimbangkan jejak, menjelaskan proses, serta memberikan bukti terhadap kepatuhan dan pencapaian standar atau persyaratan tertentu yang sudah dilakukan oleh perusahaan yang menerapkan ISO 9001-2015 dengan sistem manajemen mutu. Dan yang kedua, mempertimbangkan isu internal dan eksternal pihak berkepentingan dan produk dan jasa. Nah, dalam mempertimbangkan hal tersebut adalah bagian kunci dari pendekatan berbasis resiko. Nah, di dalam ISO 9001-2015, isu internal melibatkan faktor-faktor seperti proses internal, sumber daya, budaya organisasi, dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Sementara isu-isu eksternal mencakup hal-hal seperti peraturan, tren pasar, dan persaingan. Dan pihak-pihak yang berkepentingan, produk dan jasa. Contohnya itu seperti pelanggan, pemasok, komunitas, atau regulator juga harus dipertimbangkan. Dengan memahami kebutuhan, harapan, dan persyaratan dari pihak-pihak ini akan membantu organisasi untuk mengelola risiko, memperbaiki kinerja, dan memastikan kepuasan pelanggan, serta pemangku kepentingan lainnya. Dan yang ketiga, menjelaskan produk dan jasa di dalam cakupan sistem manajemen. Nah, di dalam menjelaskan produk dan jasa dalam cakupan sistem manajemen harus melibatkan identifikasi karakteristik yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan standar manajemen mutu produk. Hal ini mencakup spesifikasi produk atau jasa, kebutuhan pelanggan, serta segala aspek yang memenuhi kualitas, keselamatan, keamanan, atau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam ISO 9001-2015, memahami dan mendefinisikan produk dan jasa dengan jelas merupakan langkah penting untuk mengelola proses dan memastikan konsistensi serta kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya kita melihat apa saja proses-proses sistem manajemen yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus mengetahui proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan bagaimana penerapannya di dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua, melakukan penerapan urutan dan interaksi proses-proses ini mulai dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, menetapkan kinerja dan metode yang akan diperlukan untuk memastikan operasi maupun kendali-kendali proses-proses tersebut apakah berjalan secara efektif. Dan yang keempat, memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung
operasi, dan pemantauan proses-proses tersebut apakah berjalan dengan baik. Yang kelima, memantau dan mengukur di mana dapat diterapkan dan menganalisis proses-proses tersebut berjalan. Dan yang keenam, proses implementer, di mana proses ini direncanakan dan peningkatan secara berkelanjutan dari proses-proses ini dengan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, setelah perusahaan sudah menerapkan standar ISO 9001-2015 dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sertifikasi ISO. Nah, ada beberapa manfaat perusahaan setelah menerima sertifikasi ISO 9001-2015, yaitu yang pertama, dapat memiliki keunggulan bersaing, di mana dengan adanya sertifikasi ISO ini, maka sertifikasi ini dapat digunakan dalam menghasilkan atau menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan dengan pesaing lainnya, dengan memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa produk atau layanan perusahaan tersebut sudah memenuhi standar yang berkualitas secara internasional. Dan yang ketiga, sertifikasi ini dapat memperkenalkan proses dan sistem yang struktur, membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Yang ketiga, dengan adanya sertifikasi ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu produk. Pelanggan biasanya berfokus pada peningkatan kualitas dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan, serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena perusahaan tersebut sudah memiliki sertifikasi ISO 9001-2015. Dan yang selanjutnya, manfaat adanya sertifikasi ISO 9001-2015 dalam perusahaan tersebut adalah perusahaan akan dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor, dan pihak-pihak lain terhadap kemampuan perusahaan untuk mengelola kualitas produk atau layanan di dalam perusahaan tersebut. Serta sertifikasi ini akan memberikan kesempatan ekspansi pasar bagi perusahaan untuk masuk ke pasar internasional yang mensyaratkan standar tertentu di dalam manajemen kualitas yang sudah dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, di sini saya menjelaskan salah satu contoh perusahaan yang sudah menerapkan ISO 9001-2015, di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan PT Tritama Bina Karya, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang ada di Indonesia yang telah bersertifikasi ISO 9001-2015. Perusahaan ini bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja ke luar negeri. PT Tritama Bina Karya menerapkan standar tersebut sejak 14 Desember 2016. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah berusaha menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Penerapan ISO 9001-2015 berpengaruh baik secara internal maupun eksternal bagi perusahaan. Pengaruh internal contohnya seperti adanya standarisasi prosedur kerja, dan pengaruh eksternalnya perusahaan dapat meningkatkan persepsi konsumen terhadap kualitas tenaga kerja di PT Tritama Bina Karya. Penerapan standar dan persyaratan di dalam ISO 9001-2015 ini akan mempengaruhi kegiatan promosi produk di dalam perusahaan tersebut. Nah, keberhasilan kegiatan promosi tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap PT Tritama Bina Karya, sehingga perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah berkualitas dan sudah menerapkan ISO 9001-2015 ini secara baik. Nah, perusahaan yang kedua contohnya itu adalah
perusahaan Jakarta PT Jakarta International Terminal Indonesia atau disebut dengan JICT. Sebagai salah satu terminal kontainer terbesar di Indonesia, JICT ini berperan dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor, serta menjaga konektivitas dengan pelabuhan internasional lainnya. JIT ini menerapkan ISO 9001-2015 dalam semua tahapan proses. Perusahaan ini menggunakan pendekatan yang berbasis proses untuk memastikan konsistensi mutu perusahaan tersebut. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, JICT dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat, sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi secara operasional dengan memperkuat kolaborasi dan mengadopsi pendekatan berbasis risiko. JICT ini dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Nah, serta beberapa perusahaan-perusahaan lain yang sudah bersertifikasi ISO 9001-2015. Oke teman-teman, sekian materi tentang metode ISO dan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kita, terlebih bagi generasi-generasi muda yang ingin membentuk suatu perusahaan atau ingin berkecimpung di dalam dunia bisnis. Nah, jika ada penyampaian materi yang kurang baik dalam penyampaian saya mohon maaf ya teman-teman. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita. Nah, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye!